Yesaya 14 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Amin. Saya terlebih dahulu ya, atau Bapak Ibu baca pria dan wanita bergantian. Pria terlebih dahulu, 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, terus aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaannya bergoncang. Nah, saya mau kasih tahu terlebih dahulu, ini memang tidak ada kata Lucifer atau tidak ada kata Halel, tetapi di sini dikatakan hai bintang timur putra fajar. Ini adalah gambaran daripada Lucifer itu sendiri. Kalau dilihat dalam Alkitab King James Version nanti di situ dikatakan Lucifer, tetapi dalam bahasa aslinya mungkin Halel atau yang kita sering kenal Halel. Makanya orang Kristen suka berkata haleluya, terpujilah Tuhan. Nah ini adalah Lucifer ini malaikat pemuji Tuhan. Malaikat pemuji Tuhan, makanya haleluya. Hale, malaikat pemuji. Yahnya Yahweh, pemuji Tuhan. Nah ini, jadi kalau ada 3 malaikat terkenal, yang pertama adalah Gabriel, yang kedua adalah malaikat Mikael, yang ketiga adalah malaikat Lucifer. Sebenarnya ada banyak, tapi yang dicantumkan dalam Alkitab, yang dikasih tahu namanya hanya 3 ini aja. Ya, dan mereka itu punya pengikut-pengikutnya banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa saya katakan perlengkapan seorang pelayan, 2 malaikat Gabriel dan Mikael itu dia tidak jatuh dalam dosa, tetapi yang jatuh dalam dosa adalah Lucifer. Lucifer sendiri adalah seorang pelayan inti. Pelayan inti di dalam satu pertemuan ibadah dia bukan hanya sekedar apa ya, ada penafsir berkata ini malaikat paling indah, paling komplit, paling sempurna, pokoknya yang paling-paling itu udah sama dia. Enggak ada ciptaan Allah di manapun Allah pernah ciptakan seindah, sehebat, Lucifer ini. Kenapa? Karena ada penafsir berkata ketika dia berjalan itu bahkan dia bergerak sekalipun, ini alat-alat musik semuanya memainkan harmoni musik yang luar biasa. Ketika dia bernyanyi, bukan hanya satu suara, manusia akan terdiri dari 4 bagian yang besar, alto, sopran, bass, tenor. Ini dia mengeluarkan sama-sama, wah ini bisa bayangkan ketika dia menjadi pemimpin puji-pujian, ini malaikat ibadahnya itu luar biasa sangat megah. Tetapi kenapa dia jatuh? Karena lihat ada 3 hal di sini, di ayat di sana dikatakan aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Tuh, aku hendak, ada berapa jadiannya aku hendak nih? Mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ada 4 ya, ada 4 aku hendak. Nah, kemarin saya kasih tahu lagi bahwa enggak mungkin Lucifer berkata aku hendak naik ke langit, sedangkan dia sudah ada di langit. Kalau langit itu dikatakan surga, dia udah ada di surga, dia mau kemana lagi, mau naik kemana lagi. Kalau dia mau berkata aku hendak mendirikan takhtaku, takhta yang mana mengatasi bintang-bintang,
Kalau aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, artinya lebih tinggi. Tuh, di sini dikatakan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah makanya saya berpikir ini kita harus tahu konsepnya dulu setelah kita nonton Superbook. Ini memang animasi anak-anak, tetapi ini yang sebelum Superbook ada, saya sudah dikasih gambaran, tetapi saya kaget begitu Superbook ini kasih sesuatu yang videonya bergerak, saya lihat wah ini paling cocok. Karena nanti surga ini bentuknya adalah nanti seperti ini, makanya bukan kotak, bukan persegi panjang, tetapi ya bulat. Ya. Kasih itu kan tidak berujung, sama seperti cincin kawin. Ya. Kalau mau dialegorikan begitu, coba bisa ditampilkan. Nah ini, ketika menang ini pertempuran terakhir. Lihat segalanya. Lihat, Lihatlah, tahta Siap-siap Tuhan di ada pause di tengah nanti ya. manusia. Dan ia akan tinggal bersama mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Saat ini. Tuhan sendiri akan menyertai dan menjadi Tuhan mereka. Saat ini. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tak ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tak ada lagi kesakitan, karena semua yang lama telah berlalu. Lihatlah, Tuhan membuat semuanya jadi baru. oh luar biasa. Semuanya jadi baru. Dan Tuhanlah yang membuatnya. Nah ini dia masuk di tempat pertemuan ibadah, main hall utama di dalam kerajaan sorga. Lantainya kan diceritakan dari emas, seperti lautan biru. Nah siap-siap nanti di stop ya. Oke stop dulu. Nah Bapak Ibu bisa lihat itu sorga itu dalam kitab Wahyu itu bentuknya bulat. Dan yang duduk di paling luar itu ada 24 itu ya, tua-tua itu masih menjadi perdebatan siapakah 24 tua-tua itu tapi nggak dibahas. Nah tetapi ini di sentralnya bukan berarti loh kok kecil banget, enggak. Karena nanti Bapak Ibu di kesananya itu semuanya orang-orang percaya berkumpul mengitari. Jadi ini adalah lokasi denahnya aja tanpa ada orang-orangnya. Ya seperti itu, mungkin nanti di situ ada serafim, kerubim, apa segala macam nanti ini kumpul. Tapi yang jelas bentuknya nanti seperti ini. Terus. Nah yang dimaksud mengatasi ketinggian, naik ke langit mendirikan takhtaku. Dan tidak akan ada lagi kutuk. Nah itu, lihat. Naik, stop. Nah tuh, lihat. Dia naik, berarti memang semua yang ada di situ jadi memang gak setara. Memang Tuhan udah di paling tengah, udah di tertingginya. Terus nanti ada orang yang berkata begini, Tuhan madepnya bagaimana? Misalnya gini, kalau misalnya dia bulat, kalau saya madep di sini, belakang bagaimana? Berarti munggungin Tuhan dong? Enggak seperti itu. Karena Allah roh, itu ada pelajaran lagi, setiap kita ingin memandang Tuhan dalam sisi manapun, kita hanya melihat depan. Di situ. Makanya ada juga makhluk, Bapak Ibu tahu nggak, ada satu makhluk, itu bukan malaikat, makhluk lain yang ada berapa mukanya? Ada 4 penjuru. Nah, ini indah sekali, ada banyak hal-hal, saya kasih sedikit dulu. Next, terus. Anak dombalah yang ada di dalamnya. Nah ini, Lucifer, udah terus. Lucifer maunya naiknya ke situ. Sedangkan dia berada di posisinya, udah stop. Ya, coba di stop. Lanjutin lagi. Nah, Lucifer, udah stop, matiin aja. Nah, Lucifer itu mentok cuman di sampai tempat mereka berdiri. Jadi WL di situ. Jadi sebenarnya begini loh, Lucifer itu bisa jatuh. Kenapa? Saya nggak tahu itu kejadiannya berapa lama, ratusan tahun, ribuan tahun, atau berapa tahun dia sudah melayani Allah. Tetapi dia punya pemikiran begini.
setiap makhluk itu punya, mungkin dia punya ambisi. Ambisinya apa? Mungkin dia berpikir, saya ini sudah paling indah, saya sudah melayani lama sekali, nggak ada yang suara sebagus saya, pemain musik juga saya yang paling hebat, semuanya juga saya yang paling hebat. Tapi kenapa mereka semua hanya memuji yang di atas? Kenapa mereka semua menyembahnya untuk di atas? Nah inilah kenapa Lucifer itu dia terpancing, karena apa? Dia udah terlalu hebat, terlalu luar biasanya, sampai dia punya dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit. Nah itu tadi di atas ya, tempatnya Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Loh, sampai di situnya. Jadi inilah dilema seorang pelayan. Dilema seorang pelayan adalah apa? Satu, yaitu tentang masalah kerendahan hati. Ini aja. Semakin orang dipakai Tuhan luar biasa, itu akan semakin rawan orang jatuh dalam dosa. Makanya ada yang namanya dosa kesombongan rohani. Ketika orang sudah luar biasa, wah hebatnya, lihat di sini. Tuh, ini bayangin kalau saya jadi Lucifer, saya berpikir saya sudah memuji Tuhan, udah melayani Tuhan, sudah mimpin luar biasa. Bahkan orang-orang yang di sana itu sampai menyembah-nyembah, mungkin sampai menangis-nangis, tertawa, bahagia, sukacita. Tapi kok kenapa ini semua pujian dan penyembahan hanya kepada yang di atas? Padahal dia yang capek-capek mimpin puji-pujian, dia yang capek-capek mungkin kalau di surga ada latihan, dia yang capek-capek latihan setiap hari. Tapi kenapa kok hanya untuk Tuhan, untuk bos saya? Kenapa enggak saya? Kan sekali-sekali bisa. Ini. Dosa kesombongan, dosa tidak ada kerendahan hati. Oleh karena itu, dosa Lucifer ini yang harus menjadi poin utama di dalam perlengkapan seorang pelayan. Yang pertama adalah seorang pelayan itu awas, hati-hati dengan namanya roh ingin tampil. Roh ingin tampil, ini Lucifer banget nih. Roh ingin tampil. Lihat, contohnya apa sih Om? Maksudnya roh ingin tampil nih apa? Dia itu, contoh simpelnya nih ya. Contoh simpelnya, dia itu nggak mau tuh kalau biasanya orang ini dikasih pelayanan pertama, mau penerima tamu apa nggak ada masalah. Misalnya mau dari penerima tamu kolektan, mau jadi perjamuan suci, naik sampai singer, naik sampai WL, dia nggak ada masalah. Tapi ketika sudah WL, ini udah WL, terus lari lagi ke penerima tamu. Penerima tamu, itu mah level bawah. Ingin tampil, muncul. Dia hanya mau yang disorot, dilihat orang. Ketika dia mau yang di sana, dia nggak kolektan cuman jalan-jalan aja. Itu mah orang-orang pinggiran. Lihat nih, roh ingin tampil. Contohnya lagi, kalau ada jadwal, apa jadwalnya? Jadwalnya singer. Buat kamu aja lah, udah saya sibuk. Jadwalnya apa? Kolektan, apalagi kolektan. Udah. Nggak usah masukin. Apa jadwal WL? WL. Ayo latihan was. Baru kalau WL, singer, bahkan lebih parah lagi. Singer, saya nggak mau singer, maunya WL. Kalau nggak WL nggak mau. Kalau bisa, khotbah sekalian gantiin Om Jerry. Nah itu udah keinginan utamanya orang tersebut. Ini. Terus, berikutnya lagi. Contohnya roh ingin tampil. Dia itu punya sifat sesuatu yang kalau ada yang kurang dalam dirinya, dia akan merasa terganggu dan bahkan dia akan membatalkan pelayanannya. Contohnya, misalnya waktu mau WL, jepit rambut dia harus beli khusus. Dia udah beli di TP tuh. Tahu-tahu waktu mau tampil, ininya per-perannya copot. Dia rasa keganggu banget. Ayo maju. Bentar dulu ini jepit. Lah apa sih? Kenapa dengan jepit?
Oh sebentar dulu, ini bedak saya nggak ada, bedak saya lagi habis, saya malu tampil. Oh terus lagi ada lagi, kenapa? Ini saya ada jerawat, padahal kemarin udah latihan munculnya Sabtu malam. Ini nih jerawat besar. Jadi karena hal-hal kecil dia nggak mau tampil. Jadi terganggu. Kenapa? Kok, lama banget? Ya pokoknya saya ini loh, apa namanya? Salah potong rambut. Wah saya nggak mau melayani dulu. Harusnya potongnya segini, kok dia malah potongnya segini? Saya malu katanya. Nah ini hati-hati. Salah potong rambut, ya apalagi kehabisan bedak, apalagi. Terus, oh aduh malu ini. Kenapa? Karena di depan harusnya ini jadi WL dia tahu WL misalnya minggu depan atau singer minggu depan dia udah diet. Tapi pas udah mau itu kenapa belum turun-turun? Dia malu karena berat badannya langsung ya enggak kurus-kurus. Nah dia ada rasa malu. Nah ini nih yang hal-hal begini kenapa sih sesuatu yang mengganggu dia roh penampilan itu lebih diutamakan. Harusnya dia itu malu kalau ketika dia melayani Tuhan tidak hadir di situ. Ini kan yang poinnya. Maksudnya kalau gara-gara jepit, gara-gara bedak, gara-gara apalagi jerawat, gara-gara potongan rambut, mungkin kalau cowok gara-gara nggak pakai jam tangan, nggak pakai sepatu, atau salah sepatu, sepatunya tiba-tiba ngablak, begitu. Jadi dia, aduh ini gimana nih? Jadi semuanya itu terganggu semua hanya gara-gara ingin penampilannya oke. Kenapa dia tidak mempunyai pemikiran kalau Tuhan tidak hadir ini jauh lebih gawat. Dan ini banyak juga bisa kita dapati mungkin ya saya nggak katakan banyak. Jangan-jangan ada di banyak gereja hanya karena lightingnya itu apa? Nggak nyala, ibadah jadi goyang. Cuman gara-gara misalnya drum, pokoknya keganggu. Ini nggak nyala, ini pokoknya jadi hancur. Kayaknya Tuhan itu tidak hadir kalau tidak ada lampu sorot. Wah gawat kan ini. Bisa bayangin. Ini bisa berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Padahal yang paling utama kegagalan suatu ibadah yang sangat fatal adalah ketika kita beribadah, Tuhan tidak hadir di situ. Saya mungkin kemarin saya sudah kasih tahu sama anak muda, saya pernah pelayanan di Rungkut, bahkan 2 kali itu udah kacamata, udah sepatu. Ini kacamata saya bolong, bayangin, bolong 1, nggak tahu hilang aja pokoknya ini, hilang. Jadi satunya ada, satunya nggak ada. Saya pakai kan, mereka kan nggak tahu jarak berapa meter. Saya tentang masalah apa ya waktu itu ya, masalah kalau cari Tuhan tuh nggak usah malu-malu. Saya lihat, saya katakan lihat, ini bolong, ini kalau ini ada utuh, ini bolong lihat, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya carinya Tuhan. Kalau ini utuh atau ini bolong tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk melawat saya, untuk melawat kita semua. Apakah pelayanan saya jadi hancur cuman karena kacamata saya bolong? Enggak. Bahkan waktu itu sepatu lagi ngablak, udah sepatu, yang nggak tahu ya waktunya bener, tadinya bener, mangap kayak buaya, ngokok, saya kasih, lihat, mangap tuh. Makanya saya kalau jalan agak seret kan, saya begitu. Apakah karena sepatu ini mangap, Roh Kudus lari? Enggak juga kan. Coba yang paling terpenting itu dalam sebuah ibadah itu apa? Bisa kita jawab. Kita datang ibadah untuk ketemu teman, enggak ya? Untuk pamer emas, pamer skincare, pamer minyak wangi, pamer baju, pamer jepit rambut, atau apa yang harus ditonjolkan dalam ibadah? Siapa yang artis utamanya yang harus ditunjukin? Siapa? Tuhan Yesus. Setuju ya? Jadi kita akan merasa sangat terganggu kalau Tuhan Yesusnya sendiri tidak hadir. Nah ini yang sering kali kalau di Natalan, celaka banyak sekali orang terlalu sibuk sana sini. Wah sibuk semuanya, lupa Tuhan Yesusnya dibangunin. Sama seperti murid-murid, mereka ahli dalam berlayar,
Oh, Yesus tidur aja. Mereka sibuk, ternyata udah mau gelombang, udah mau tenggelam. Baru mereka ingat, aduh iya ya, saya lupa. Tuhan Yesus dibangunin. Baru mereka bangun, Tuhan masa engkau tega kita semua binasa? Coba, ini paling fatal. Bayangin, kalau yang ulang tahun kita merayakan Natal, yang ulang tahunnya tidur. Terus berarti kita merayakan ulang tahun untuk siapa? Untuk diri kita sendiri kan? Ayo. Itu yang WL, yang singer, yang main musik. Ketika mereka ingin roh tampilnya, wah banyak orang. Nah itu untuk siapa itu? Ingat, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang seringkali terjadi dalam pelayan. Berikutnya, kedua, tidak ada kerendahan hati. Enggak usah kita baca, tetapi saya baca sendiri aja. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Wah, dan lain-lain. Lihat, Paulus mengajari kita seorang pelayan itu harus melayani Tuhan dengan rendah hati. Katakan rendah hati. Pertama contohnya, ketika kita tampil jangan menjelekkan, mau pemain musik, mau WL, mau singer, mengkritik boleh, kritik membangun. Misalnya, kamu nanti harus diperbaiki lagi itu begini-begini. Tapi kalau jelekin tuh beda, jurusannya tuh beda. Main itu suara kok ngono, pokoknya mulutnya aja udah beda, bentuk mulutnya itu udah beda. Kalau mau jelekin, monyongnya beda, gitu. Mendingan saya, kok Om Jerry tunjuk dia sih, saya ini paling hebat, saya paling keren. Oh, ngapain itu begitu-begitu belum pantas. Nih, menjelekan pelayan lain, merasa diri paling hebat, paling bisa, bahkan suka unjuk kebolehan, suka dilihat, suka diperhatikan. Contohnya nih, kalau misalnya bermain drum, di sini nggak ada yang begitu ya, main drumnya semua bagus. Main drum, wah terlalu banyak para orang tuh jadi wah hebat. Wah hebat, pengennya dilihat terus. Gitu. Pengennya menjadi sorotan utama. Enggak seperti itu harusnya. Harus ada kerendahan hati. Ketiga, seorang pelayan itu harus punya namanya etika dalam pelayanan. Apa itu etika dalam pelayanan? Contohnya, misalnya begini, mentang-mentang dia kolektan, mentang-mentang dia cuman pendoa, apa segala macam. Apalagi nih singer WL, kalau ketika di cancel nggak kabar-kabarin lagi. Udah main kabur-kabur aja gitu, nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, udah main ya, kayak Tuhan yang butuh dia, kayak gereja yang butuh dia. Wah ini fatal banget nih. Datang nggak tepat waktu. Seorang pelayan datang harus tepat waktu. Kalau tentang pakaian, kemarin kita sudah permasalahkan ini pakaian kita sudah atur. Baik wanita maupun pria. Bagaimana caranya harus berpakaian yang sopan. Dan yang terakhir, keempat, seorang pelayan harus menjaga kekudusan. Ini saya katakan begini, bukan berarti saya berkompromi bahwa dari hari Senin sampai hari Jumat kita boleh melakukan dosa dan segala macam, enggak. Tetapi coba kita buka dulu. Di dalam Keluaran 19 ayat 22, ini tentang persiapan seorang pelayan ini perlu juga. Keluaran 19 ayat 22. Ada banyak ayat tentang kekudusan, menguduskan diri. Keluaran 19 ayat 22. Sudah ketemu? Katakan amin. Dimatiin aja itunya, volumenya. Keluaran 19 ayat 22. Sudah ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ini lihat ya. Siapa para imam? Para imam itu pelayan. Jadi Bapak Ibu jangan berkata para imam itu pendeta. Oh no, pendeta. Enggak, kalau pendeta itu sama dengan di zamannya Musa itu
Harun. Harun yang memberikan pidato. Tetapi pelayan-pelayan ini siapa? Yaitu pelayan-pelayan yang mulai angkat tenda dan segala macam ini. Imam-imam semua yang melakukan. Siapa yang WL? Imam. Siapa yang singer? Imam. Siapa yang bawa persembahan? Siapa? Imam. Semua imam. Jadi semua pelayan ini juga disebut dengan imam. Nah, imam itu punya tugas, dikatakan di sini, jangan datang mendekat kepada Tuhan dalam kenajisan, tapi harus menguduskan diri. Memang kalau kita misalnya mau ibadah, ya saya juga suruh berdoa, Tuhan kuduskanlah kami, apa segala macam bla 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 bla. Tapi lebih bagusnya lagi, makanya sebelum kita pelayanan, kita harus persiapkan diri kita baik-baik, supaya penampilan kita ketika masuk dalam ibadah ini benar-benar bersih dan berkenan kepada Tuhan. Diberilah yang terbaik. Bukan berarti saya berkata kita berkompromi dari Senin sampai Jumat kita berkompromi melakukan dosa, enggak. Tetapi ada satu persiapan khusus, para imam harus menguduskan diri. Baik WL, singer, pemain musik, kolektan, semua yang terlibat, menerima tamu, semuanya harus mempersiapkan diri dengan baik. Ini sangat penting. Terus, yang ingin saya perhatikan adalah ketika kita melayani Tuhan, kita memang harus benar-benar siap melayani Tuhan. Bukan untuk supaya saya yang ditinggikan, tetapi kita itu melayani untuk supaya Tuhan yang ditinggikan. Kemarin saya kasih ilustrasi, kita pelayan itu sama seperti Gojek. Sama seperti Gojek. Misalnya begini, ada yang mau pergi ke rumah saya dari gereja ke rumah saya. Begitu ya, naik Gojek. Ketika udah sampai Gojek ke rumah saya, dia hanya berhenti di depan rumah saya. Setuju ya? Ada Gojek yang langsung masuk ke rumah, langsung tidur. Gak mungkin. Habis itu dia apa? Pulang. Seorang pelayan itu harus tugasnya mengantarkan jemaat ke dalam hadirat Tuhan. Setelah masuk dalam hadirat Tuhan, lepas, biarkan Tuhan yang bekerja, pelayan turun. Ini yang namanya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan Tuhannya digeser, saya yang hebat, ayo terus. No, itu. Jadi kita punya tugas itu, seperti Gojek kita antarkan ini ke dalam hadirat Tuhan, sudah sampai tugas kita selesai, kita mundur. Itu yang paling baik. Jangan sampai jemaat seolah-olah menyembah Tuhan, sebenarnya menyembah kepada kita. Kenapa menyembah kepada kita? Ini bisa jadi bumerang kalau misalnya ada idola. Kalau yang WL-nya ini, wah ini enak saya merasakan hadirat Tuhan. Kalau WL-nya ini, wah hebat sekali. Wah awas, jangan-jangan. Siapa aja WL-nya nggak ada masalah. Yang penting Tuhannya harus benar-benar Tuhan Yesus Kristus. Jadi tugas pelayan harus seperti Gojek, seperti hamba. Kasih antar jemaat sampai di dalam gerbang hadirat Tuhan, biar Tuhan yang beracara, biar kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Mari kita masuk dalam doa.